success is not about what, success is more about how. Sukses itu bukan tentang tahu apanya, sukses itu tapi bagaimananya bisa bikin sukses. Kiat-kiatnya apa nih biar bisnis tuh bisa autopilot? Jadi ini, Christina Lee. Jadi, Tin, di Gratio kita mengajarkan dan kita mempraktekkan dan hasilnya nyata, bisnis bisa profitable dan autopilot, yaitu kita harus bangun 4 kaki mejanya kan, dari tadi kita ngomong 4 kaki meja. Apa sih 4 kaki mejanya? Tentu saya nggak bisa jelasin semua lengkap di vlog ini karena butuh 3 hari. Nanti bayangin, tiba-tiba begitu Anda lihat, 3 hari udah lewat gitu kan ya. Bukannya saya nggak mau bagikan, cuman memang butuh lama banget karena itu minimal butuh 3 hari untuk menguasai semuanya. Tapi saya mau bagikan 4 kaki mejanya apa sih? Jadi gini, di Gratio itu kita selalu mengajarkan ke klien-klien kita, para entrepreneurs dan calon entrepreneurs yang mau bangun bisnis, yuk bangun 4 kaki meja. Di bisnis saya terapin 4 kaki meja. Dan selama ini 4 kaki meja ini terbukti berhasil bikin bisnis apapun itu semakin profitable dan autopilot. Oke, kaki meja pertama ya Tin ya. Kaki meja pertama itu namanya saya sebutnya leads creation. Leads creation. Jadi artinya adalah leads kan calon customer, creation menciptakan semakin banyak calon customer. Oke. Now, praktisnya adalah kita sebagai entrepreneurs harus punya di bisnis kita strategi praktis yang mendatangkan terus-menerus calon customer ke bisnis kita. Implikasinya apa ke bisnis-bisnis selama ini? Banyak dari kita yang tidak tahu customernya datang dari mana. Ya kan? Ini customer datang nih, aduh ya bersyukur sih sama Tuhan, tapi nggak tahu dia dari mana kan? Ada yang bilang, bisnis gua referral lo, that's good. Referral is good, selama itu cukup dan mes. Kalau cuma sedikit-sedikit nggak bisa, gitu kan? Jadi kita harus tahu. Jadi implikasinya banyak bisnis yang ternyata lebih sedih lagi adalah mana dia customernya nih kagak datang gitu kan ya, calon customernya nggak datang, ya nggak bisa. Karena satu hal yang paling penting di bisnis, kalau di vlog sebelumnya ya kita bahas tadi adalah satu hal yang paling penting di bisnis adalah customer harus antri, udah gitu. Jadi ini leads creation harus punya. Kaki meja pertama, udah. Kaki meja kedua adalah kita harus punya yang namanya leads conversion. Jadi calon customer didatangin terus. Kita ngerti kok kalau kita pasang strategi ini mau FB ads, IG ads, kita mau pakai offline, online, mau apapun lah nanti ya. Tapi intinya kita tahu bahwa yang ini mendatangkan. Oke, yang jelek kita copot, yang bagus kita tambahin. Udah gitu kan? Sistemnya simpelnya begitu. Oke. Nah, di Gratio by the way kaki meja pertama ada 9 langkah praktis untuk bisa ketemu strategi leads creation ini biar customer ngantri, calon customer ngantri. Strategi kedua namanya leads conversion. Jadi artinya calon customernya harus kita konversi. Gimana caranya kita konversi? Kebanyakan dari kita mungkin pas dengerin, oh iya tahu lah bangun bisnis pasti cariin datang calon customer. Abis itu tahu lah ya harus dikonversi jadi customer. Nggak ada yang baru nih coach. Nggak ada yang baru memang. Tapi intinya saya selalu bilang success is not about what. Success is more about how. Sukses itu bukan tentang tahu apanya. Sukses itu tapi bagaimananya bisa bikin sukses. Jadi kaki meja kedua adalah kita harus punya strategi yang beneran praktis. Membuat sebanyak mungkin calon customer yang datang ke toko kita, bisnis kita, SMS, email, apalagi WhatsApp, apapun lah ya, ke pixel kita dan sebagainya, intinya ke website kita dan sebagainya, itu harus sebanyak mungkin jadi customer. Implikasinya apa ke banyak bisnis? Ternyata banyak bisnis tidak ngukur ini. Nggak pernah ngukur leads conversion. Jadi klien-klien kita kebanyakan basically kalau ditanya menurut Bapak yang calon customer Bapak, leads Bapak datang ke toko Bapak, berapa tuh yang jadi? Yang minta quotation Pak, yang Bapak kirimin, tim Bapak kirimin quotation atau sales canvassing-nya berapa banyak yang jadi? Jawabannya rata-rata begini, Tin. Ya mungkin sekitar 70-80% lah jadi. Terus dia di coaching. Bisnis coach di Gratio bilang, yuk kita ukur Pak sebulan ke depan. Habis diukur, kaget mereka. Coach, ternyata yang jadi customer itu cuma 7,3% coach. Coach, cuma 9,1% coach. Gila ya Coach Yohanes, itu 90%-nya kemana? Udah masuk ke toko gua, dia lihat, tapi gua nggak punya strategi yang bikin dia jadi beli. Boom! Lari ke tempat lain. Ada lagi yang bilang, diedukasi sama tim saya, tahu tentang product knowledge dan semuanya, belinya di kompetitor.
Ya, ibaratnya kayak kita mancing ke laut jauh, laut kita taruh supaya di air tuh biar itu fresh terus, kita proses di dapur, kita masak itu ikannya segala macam, udah enak banget, taruh di meja makan, itu ikan kecil satu khusus banget, kita ambil garpu, kita mau makan, pak jatuh, dimakan kucing. Rasanya gimana Tin rasanya gitu kan? Nah itu dia. Jadi kaki meja kedua adalah leads conversion. Di Gratio kita punya 7 strategic input yang harus kita awasi dan terapin strateginya. Otomatis outputnya jadi luar biasa gede gitu. Itu kaki meja kedua. Nah abis ini kan dia udah jadi customer. Kaki meja ketiga saya menyebutnya adalah customer and supplier fulfillment. Jadi berarti kita harus nyenengin customer kita. Fulfillment tuh nyenengin, kita harus nyenengin customer kita harus nyenengin supplier kita ya. Supaya simple saya jelasin dari sisi customer deh. Jadi artinya apa? Artinya gini, kaki meja ketiga, kita harus bikin sistem-sistem yang beneran praktis, bukan teori, beneran praktis, dan jalan di lapangan, sehingga produk atau jasa kita itu persis dikasih ke customer kita seperti yang kita mau, ada kita atau tidak ada kita. Itu kaki meja ketiga. Jadi artinya kita bikin sistem. Dan ini gajah, gede banget. Tidak mudah bikin sistem. Makanya kita harus chunking down, gajahnya dipotong-potong, kita bikin pelan-pelan lah. Mau dari depan, mau dari belakang, kita bikin sistemnya. Ya, apa yang harus dibikin? Ya sistem. Sistem itu apa Coach Yohanes? Ya panjang dan lebar kalau dijelasin. Tapi intinya checklist aja sistem. Bikin skrip aja sistem, ya kan? Apalagi video aja nih. Kalau kita videoin terus orang nonton gitu, ya. Di Gratio basically saya bersyukur kita bikin sistem. Gimana caranya kalau tim mau belajar tentang sesuatu, dia bisa nonton videonya jadi bisa belajar gitu. Dan kelihatannya kalau kita nontonin, oke, mudah, gue tahu jawabannya bikin sistem itu adalah video. Gitu. Ternyata kalau kita nggak disiplin banget, nggak jadi lu satu video pun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lewat gitu aja. Nah di Gratio untuk bisa sistemnya jadi ada 8 step yang kita bagikan dan kita terapin, kita bagikan kepada klien. 8 step bikin sistemnya beneran jadi. Gitu ya. Dah, kaki meja keempat. Kaki meja keempat adalah siapa yang belum disenengin? Pemilik bisnisnya. Jadi kaki meja keempat adalah shareholder fulfillment. Gimana cara nyenengin pemilik bisnis? Nah, cara nyenengin pemilik bisnis adalah ya udah, jelas profit dong. Tapi banyak pemilik bisnis salah nangkep juga. Ternyata it's not about profit. Karena kita beli apa-apa nggak pakai profit kok. Ya sih? Misalnya mau beli baju nih, atau beli tas lah, atau beli jam tangan. Kan kita nggak mungkin ke toko bajunya, Pak, ini profit saya Pak ya. Sini saya robek dikit, Bapak saya mau beli dong, tolong tasnya kasih saya gitu. Kan nggak pakai profit. Pakai apa belinya, Tin? Pakai cash, ya kan? Iya, makanya profit is the king. Saya setuju, profit is the king. Tapi Coach Yohanes lengkapin, profit is the king, cash is King Kong. Jadi king penting, raja, tapi King Kong lebih berkuasa dari king. Dua-duanya harus kita balance. Nah, kaki meja keempat ini adalah bagaimana caranya kita bikin automation sehingga semua monitoring, semua akhirnya jadinya dashboard bahwa bisnis kita kesehatannya tuh sehat. Itu kaki meja keempat, simpelnya lah ini. Jadi ada dashboardnya. Makanya mulai kelihatan bisa autopilot kan. Tapi apakah jadi 4 kaki ini udah jadi meja? Belum, kurang apanya? Top table-nya, kurang mejanya. Nah mejanya ini Tin ya, visualize ya, ada meja gitu ya. Ada meja, ada tek, ditaruh mejanya dong. Nah mejanya ini adalah, saya menyebutnya team creation, team conversion, and team fulfillment. Ini saya jelasin satu-satu. Ini dari 4 kaki dan semuanya ini yang paling susah mejanya menurut saya. Karena mejanya ini orang, ya. Jadi meja. Team creation artinya apa? Kita harus punya cara praktis bagaimana mendatangkan calon-calon karyawan mau bekerja di bisnis kita. Walaupun Anda sebagai pemiliknya merasa bisnis Anda masih kecil. Nah, karena banyak pemilik bisnis yang bilang gini, aduh kalau karyawan bagus mah itu susah cari karyawan bagus. Ya, udah hard eating sama karyawan yang ada, makan hati. Karyawan bagus nggak ada yang mau datang ke sini. Tahu nggak kenapa? Karena perusahaan kita jelek sih, perusahaan kita kecil sih, gitu kan ya. Nah, akhirnya yang maunya kerja di perusahaan-perusahaan gede tuh. Anda salah. Kita belum tahu aja cara praktisnya bikin calon karyawan bagus mau kerja di perusahaan Anda. Di Gratio ada yang namanya GPR, Gratio Power Recruitment, Tin. Jadi pakai cara itu, Tin.
itu banyak banget calon karyawan ngantri mau kerja di klien-klien kita. Walaupun si klien merasa bisnisnya kecil. Jadi harus dong, kalau nggak gimana bisa jadi bisnis? Harus punya karyawan bagus. Ya, udah satu, team creation. Yang kedua, team conversion. Kita harus bikin karyawan kita tiap hari makin pinter. Training dong, praktisnya gitu kan. Kasih tahu lah semuanya gitu kan. Tapi saya tahu nih, kalau Anda entrepreneurs lagi nonton vlognya Christina Lee, akan bilang ini, dia salah Coach Yohanes nih. Suruh bikin karyawan makin pinter, ngomong doang, dia kagak tahu nih si Coach Yohanes. Gue, nih kata si entrepreneurs nih, kalau ada yang normal gitu ya, gue udah pernah rekrut orang Coach, gue ajarin makin pinter Coach, 7 tahun, 10 tahun ikut gue. Tahu nggak Coach, dia dibajak sama kompetitor, pindah. Aduh itu hard eating stadium 2 Coach katanya. Stadium 2 bayangin gitu kan ya, pindah. Sedih nggak Tin kalau kita digituin? Sedih pasti, bener nggak sih? Atau ada lagi yang entrepreneurs yang bilang, Coach, kita kalau ajarin karyawan makin pinter, Coach. Aduh, tahu nggak, Coach? Begitu dia pinter, dia bikin bisnis sendiri. Sewa ruko di sebelah kita beda satu tembok, Coach. Customer dipindahin, semuanya pindah karena dia udah tahu semuanya. Kita kosong. Waktu saya Coach, kata dia ya, kata entrepreneurs nih, waktu saya tutup rolling door, saya lihat dia lagi tutup rolling door, Coach. Saya lihat dia lihat saya, Coach. Aduh, Coach, kalau saya bisa laser, gua bakar dia pakai laser gitu kan. Karena stadium 7. Stadium 7, Tin, hard eating-nya. Ya kan? Nah, jangan ajarin saya, Coach Yohanes, supaya bikin karyawan saya makin pinter. Ya kalau gitu option lainnya apa? Ya bikin bodoh dong tiap hari. Bagaimana bisnisnya bisa autopilot? Ya, ini supaya nggak panjang gitu ya. Tapi intinya, saya ketemu caranya, Tin. Gimana caranya bikin karyawan itu bukan hanya nggak di hijack sama kompetitor, bukan hanya dia nggak jadi kompetitor, atau kalaupun itu terjadi, bisnis kita bisa terus berkembang. Ada caranya, tapi nantilah ya, di lain waktu gitu. Ada tuh caranya. Di-share dong. Di-share, panjang loh nanti. Di-share singkatnya aja. Sesingkat-singkatnya panjang. Beneran mau tahu singkat? Iya, singkat. Usahain singkat nih ya. Ya, oke. Saya jawabnya gini, Tin. Jadi ada caranya. Option 1 dulu ya. Option 1 kan kita rekrut karyawan, lalu terus kemudian karyawannya kita ajarin tuh. Ada kemungkinan dong karyawannya dibajak kompetitor atau dia jadi kompetitor kita. Ada nggak? Ada dong. Pertanyaannya berapa persen kemungkinan dia begitu? Berapa persen? Kalau normalnya 50%. Oh, 50%. 50%. Kalau yang baru disakitin bilangnya 100%, dia baru disakiti berarti. Kalau 10% mungkin nggak pernah disakiti mungkin ya. Iya, makanya itu. Rata-ratanya 50% lah. 50% ada kemungkinan dong, 50-50. Udah ya? Oke, udah. Udah ya? Nah, option 2. Nah, ini option 2. Option 2 semuanya rahasia, Tin. Rahasianya adalah ini akan meminimalkan Anda yang entrepreneurs atau Anda yang lagi mau bangun bisnis, mau lagi rekrut karyawan, ini meminimalkan banget karyawan Anda itu dibajak sama kompetitor atau jadi kompetitor. Iya. Tapi sebenarnya saya nggak mau kasih tahu di sini, Tin, karena ini rahasia buat klien-klien Gratio Coaching doang sebenarnya. Tapi oke lah, saya kasih tahu lah ya. Tadi gue udah di teaser ngerasa nih. Saya kasih tahu nih, option 2. Option 2 adalah Anda rekrut karyawan dan tiap hari pastikan bikin semakin bodoh. Iya bener. Jadi kalau dia makin pinter, bentar, lu mesti bodoh. Iya, tahu nggak kenapa? Karena kalau dia bodoh, berapa persen kemungkinan? Tadi kan 50%. Kalau dia bodoh, berapa persen kemungkinan dia direkrut sama kompetitor atau dia jadi kompetitor? Berapa persen kemungkinannya, Tin? 0. Enggak 0. Kamu normal berarti, Tin. Oh gitu. 20%. Oh gitu. Tahu nggak kenapa 20%? Ada orang di luar sana yang tadi saya cerita, cari karyawan susah ya Coach, bisnis saya jelek kali ya, karyawan bagus nggak mau. Datanglah karyawan Anda yang paling bodoh. Karena cari karyawan susah, ya dia interview yang udah pasti lulus kan? Ya nggak sih? Pernah nggak ketemu orang-orang yang begitu lihat CV-nya, lihat fotonya aja tiba setengah energi aja kesedot gitu ya? Ya gitu kan ya? Ya karena nggak tahu tuh cara praktisnya. Nggak tahu juga ada yang Dear Father and Mother pernah? Ya, dia pakai Google Translate kepada bapak dan ibu dulu Google Translate, Dear Father dan Mother gitu ya. Jadi orang ini cari karyawan udah pasang iklan di mana-mana, nunggunya lama, yang daftar cuman yang ngirim CV cuman belasan. Akhirnya dia panggillah orang yang ada kan, datang karyawan paling bodoh dari Anda. Ya direkrut sama dia karena dia nggak tahu sih dia butuh orang. Yang penting apa? Napas. Dia tesnya makanya, maaf ya Mas, kita harus tes. Oh tes aja Pak. Dia basahin tangannya lalu taruh di bawah hidung. Ma yang ini napas Ma, selamat Anda diterima. Gitu. Jadi terkumpulan dia sama orang-orang yang hard eating ya nggak sih? Balik, option 2 berarti berapa persen kemungkinan karyawan Anda dibajak atau jadi kompetitor? Kalau dibodoh-bodohin, 50%. 50%.
20%. Udah ya? Nggak happy kayaknya nih jawabannya kalau 20% ya. Ada rahasia ketiga, ini 0%. Saya jamin pribadi, ini jamin pribadi. Anda nonton nih Christina Lee, saya berani jamin pribadi. Option 3. Ini 0% karyawan Anda tidak akan mungkin bisa dibajak sama kompetitor, apalagi jadi kompetitor. Cuman kan ini rahasia besarnya Gratiotin, masa dibagiin di sini? Bagiin nggak? Ya, cuma lucu deh pasti deh. Bagiin ya? Iya. Cuma lucu. Pasti lucu ya, deh. tapi jawabannya nyata ntar. Option 3 nih, ini rahasia besar, saya ngomong pelan-pelan aja ya. Ya oke, pelan-pelan. Option 3 ini adalah dijamin Anda tidak akan karyawannya jadi kompetitor atau dibajak sama kompetitor. Yaitu, ini bagiin ya, bener ya. Jangan pernah rekrut karyawan. Semua kerjain sendiri. Berapa persen kemungkinannya? 0% kan? Iya. Sekarang saya cerita itu ada artinya, Tin. Artinya gini, option 1 kan kita bikin karyawan makin pinter. 50% dia keluar kan? 50% kemungkinan dia keluar jadi kompetitor atau jadi ini kan dibaca kompetitor. Berapa persen kemungkinan bisnis kita bisa autopilot yang ini? 50-50. Oh, yang tadi yang pintar. Yang 50-50. Udah 50-50. Yang ini, yang kita bodoh-bodohin, berapa persen kemungkinan? Ini, yang kita bodoh-bodohin nih, terus. Berapa persen kemungkinannya? Ya, 20%. 20%? Nol. Ya. Gimana bisa autopilot, Nitin? Tiap hari kita bodohin gitu, coba, Bang. Bodoh lu. Jadi waktu kita brief ya, jadi ngerti ya, kamu abis ini kesini, lalu kamu lakuin ini, kamu lagi, ngerti nggak? Terus dia jawabnya, karena dibodohin tiap hari. Dia gini, ngerti nggak? Hah? Gitu. Ya nggak sih, Tin? Oke. Yang terakhir, yang nggak rekrut karyawan sama sekali, gimana? Minus pasti nggak mungkin bisa jadi autopilot, betul ya? Tapi kan itu baru baris 1. Saya mau tambahin baris 2. Dan ini jawaban, ini nggak nyeleneh, ini jawaban nyata nih. Saya harus tambahin baris 2. Makanya bisnis kita bisa autopilot. Yaitu, kalau Anda selama ini, contoh lah, kita selama ini beli kopi di Starbucks lah contoh. Kita beli kopi di Starbucks, yang ngelayanin katakan si Joni lah gitu. Udah 2 tahun sama Joni terus jadi barista yang ngelayanin. Tiba-tiba Joninya resign. Kita tanya temennya, Joni kemana? Udah kenal banget loh. Lalu dibilang, oh Joni pak, Joni bikin kedai kopi juga kan. Ini kan bikin kedai kopi menjadi entrepreneur. Oh, bikin kedai kopi apa? Joni kerja di Starbucks. Joni bikin kedai kopi Starbucks. Duh mantep gak sih? Pertanyaannya buat kita yang sering dilayani Joni. Kita stop beli kopi di Starbucks dan cari kopinya Joni, which is Starbucks, atau kita tetap di Starbucks yang sama? Kalau yang Starbucks enaknya sama kayak Starbucks, pindah ke Starbucks. Tapi jauh, kita rutinnya di Starbucks yang Starbucks. itu terus. Starbucks kan? Iya. Artinya apa? Artinya kita harus bikin baris kedua, yaitu jagolah mastering, marketing, and branding. Sehingga orang tidak beli produk sama jasa Anda. Orang belinya apa? Marketing and branding dari jasa Anda. Orang tidak beli kopinya Starbucks, orang beli perception-nya dia tentang kopi Starbucks. Dan itu jadinya lebih mahal, Tin. Gitu. Nah, ini sampai kaki meja kemana? Tadi ya, udah ya, yang atapnya, yaitu sampai ke top table-nya yang kedua. Team creation. Jadi kita harus bikin tim, makin lama makin pinter. Gimana bisa autopilot kalau makin lama nggak makin pinter, ya kan? Oke, udah. Yang ketiga, yang mejanya tapi yang ketiga, team fulfillment. Tim itu harus disenengin. Gimana tim nggak disenengin? Kita harus di sepatunya tim dan berpikir di sepatunya tim bagaimana tim itu bisa disenengin. Tim yang mana? Tim yang bagus. Orang yang mana? Orang yang bagus yang harus disenengin. Jadi poin saya adalah kaki mejanya itu yang ketiga. Kita harus bikin dong program-program yang bikin tim senang. Atau ada ini cerita, ada orang di Grato Entrepreneurs Gathering nanya, Coach Yohana saya mau nanya, iya kenapa Pak? Karyawan susah ya Coach carinya? Iya Pak emang susah Pak. Di karyawan saya nih Coach, banyak yang keluar masuk Coach. Oh iya Pak, Bapak bisnis apa? Saya retail Coach. Retail apa? Retail yang harus Sabtu Minggu masuk. Oh iya. Terus kenapa Pak menurut Bapak, karyawan Bapak keluar masuk dan susah carinya? Itu makanya saya tanya Coach Yohanes, kata dia gitu kan. Iya, ngerti Pak. Coba sekarang saya minta Bapak keluar dari sepatu Bapak, jadi karyawan yang mau melamar di bisnis Bapak. Maksudnya saya buka sepatu Coach? Bukan, bayangin keluar dan jadi karyawan yang mau ngelamar. Dia udah bayangin. Oke, pertanyaannya Pak. Bapak kalau jadi karyawan yang mau bekerja di perusahaan Bapak mau kerja nggak di perusahaan Bapak? Cepet lu dia ngapain detik? Enggak, gue sih nggak mau. Semua itu kan ratusan orang dengerin tuh. Pada ketawa kan dengerin. Kenapa Pak nggak mau? Dia jawab. Karena ya memang kita jarang kasih libur sih. Jarang kasih libur.
Jadi liburnya berapa lama Pak? Ya sebulan sekali, itu pun kalau saya lagi baik. Buset. Nah, makanya, ya kan? Terus kedua, ya si ownernya sering nggak menghargai karyawan sih, sering ngomong kata-kata binatang segala. Oh, itu siapa ownernya Pak? Gue katanya. Jadi poinnya adalah kita harus senengin karyawan. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Hal-hal kecil misalnya, kalau di Gratio kita punya yang di Gratio itu kita bikin, saya bukannya bangga ya, saya bersyukur. Kita bikin office yang konsepnya kayak coffee shop. Itu dari sayanya pengen, karena saya juga pernah jadi karyawan kan, 12 tahun lebih saya profesional. Saya seneng kalau kayak datang ke coffee shop, maka kita bikin itu ruangannya kayak coffee shop. Terus konsepnya adalah mobility mobile office. Jadi artinya lu nggak punya tempat duduk, lu emang berdiri? Enggak. Lu kalau ke coffee shop emang lu punya tempat duduk? Nggak punya kan? Lu lihat tempat yang belum ada, ya lu duduk. Atau lu tadinya deket jendela, besok lu mau ubah deket AC, lu besok mau deket ke pohon, lu besok mau deket, lu pindah-pindah aja, yang seneng aja udah pokoknya. Jadi kita mau bikin kayak gitu, ada pohon, ada lampu, ada lampu masih ada kalau nggak gelap ya. Maksudnya mau bikinnya ada lagu, Tin. Jadi kita tuh selalu on lagu di ruangan tim. Milenial yang jadi DJ-nya milenial, jadi lagunya top 40 begitu. Udah play, kerja sambil main ini. Terus quarterly, setiap 3 bulan sekali kalau kita overachieve target, kita pergi jalan-jalan. Tapi setengah hari di jam kantor di hari kerja. Tutup semua nasional kalau perlu. Kasih tahu klien-klien, by the way kita nggak ada coaching nih, kita lagi mau celebration. Gitu. Pergi nggak jauh-jauh, berenang bareng di kota yang sama, atau makan all you can eat bareng, atau kita pernah manjat tebing bareng, kita pernah citarik begitu, gitu-gitu deh pokoknya. Setahun sekali, kalau kita overachieve, kita akan pergi jalan-jalan. Lebih lama tuh kalau itu, bisa 3 hari gitu-gitu ya. Pergi kemana? Kemarin ke Bali, Tin. Jadi ke Balinya bener-bener nggak ngomong jorok tuh nggak ngomong kerjaan. Bener-bener jalan-jalan gitu ya. Lama-lama ntar kita mau ke KL, sebentar lagi Malaysia, nanti kita mau Thailand jauh-jauh, Eropa, Amerika, ujungnya kan ke situ tuh. Bumi habis, bulan mungkin kita mau ke bulan. Ya kalau bumi habis, intinya ayo bikin tim seneng. Rewards and consequences harus nyata, harus jelas. Tim itu termasuk kita, itu kalau kita udah ngomong aja, kita harus penuhin loh. Apalagi udah tertulis. Aduh ini ngomongnya nggak mudah. Karena kenapa? Buat diri sendiri. By the way, saya nggak bilang Gratio perfect ya. Dari tadi awal kita ngomong juga saya nggak pernah bilang Gratio perfect. Tapi Gratio itu berusaha untuk bangun 4 kaki meja yang saya bagikan ke klien-klien kita terapin di bisnis-bisnis kita. Dan saya ngomong ini bukan tonalitinya sombong, bukan. Bersyukur Tuhan tuh baik banget, dan aduh kalau nggak kerja sama bareng sama tim, sama coach yang luar biasa di Gratio sih nggak ada hari ini buat kita semua yang ada di Gratio. Jadi mejanya adalah tim fulfillment. Kita harus senengin tim. Tapi tim yang mana? Tim yang skillnya bener dan attitude-nya bener. Kalau tim yang skillnya bener tapi attitude-nya nggak bener, sorry, jangan ada di kapal ini. Kalau tim yang attitude-nya bener tapi skillnya nggak bener, itu yang susah tuh. Dia baik gitu ya. Tapi kerjanya nggak bener, Tin. Gimana, Tin? Ya tetap, ini kan bisnis. Ya kita latih skillnya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya I'm so sorry. Gimana, gitu kan? Jadi itu mejanya. Nah, lalu ditambahinlah di bawahnya ada fondasi. Mejanya ada fondasi, Tin. Simpelnya 2 fondasi, yaitu personal foundation, satu lagi adalah business foundation. Jadi kakinya kuat, dan akhirnya bisnisnya bisa ditinggal, profitable autopilot. Tentu jelasinnya singkat memang. Tapi memang karena saya yakin vlognya nggak mungkin kan 3 hari masa nonton vlog ini terus kan, nggak mungkin. Tapi poinnya adalah itu 4 kaki meja yang selama ini kita terapin di bisnis-bisnis saya dan di bisnis klien-klien kita, dan any bisnis. Kita nggak pernah ngelihat bisnis yang tidak bisa profitable dan autopilot. Gitu. Makanya kakinya 1, 2, 3, 4, mejanya 5 berarti kan, sama fondasinya 6, 7. Makanya di buku Business is Fun saya bagikan ada 7 strategi praktis lengkap yang terbukti berhasil bikin bisnis sukses, yaitu profitable dan autopilot.